Good day everybody. Bertemu lagi dengan saya Susan. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai fungsi. Uh, saya akan menjelaskan apa itu fungsi. Fungsi tanpa nilai balik, fungsi yang mengembalikan string, fungsi yang mengembalikan bilangan, kemudian parameter fungsi yang mempunyai parameter masukan. Kemudian kita mulai dari apa itu fungsi. Bab ini membahas fungsi tanpa nilai balik dengan fungsi dengan parameter. Fungsi pada C++ mempunyai minimal satu fungsi, di mana biasanya fungsi itu yang kita gunakan sebelum ini adalah fungsi main. Fungsi main itu fungsi utama yang harus ada, di mana fungsi-fungsi lainnya itu dipanggil melalui fungsi main. Kemudian pada program C++ ini sendiri, fungsi yang akan dijalankan atau akan dikompil akan menjalankan program melalui perintah-perintah yang terdapat pada fungsi main. Fungsi ialah subprogram yang berguna untuk membuat program dapat menjadi modular sehingga lebih mudah dipahami dan dapat digunakan kembali baik untuk program itu sendiri maupun untuk program lain yang memiliki proses yang sama. Di sini dijelaskan bahwa pada fungsi pemrograman C++, fungsi dibedakan menjadi dua, yaitu user define dan built-in function. User define adalah fungsi yang didefinisikan sendiri, sedangkan built-in function adalah fungsi siap pakai yang telah disediakan oleh compiler. Ini adalah ilustrasi pemakaian fungsi. Terdapat fungsi main, kemudian sub-sub fungsi lainnya. Kemudian kita masuk pada pembahasan fungsi tanpa nilai balik. Karena C bukanlah program prosedural, maka prosedur tidak mempunyai nilai balik. Untuk melakukan ini, C++ membuat satu fungsi bertipe void yang berarti tidak memiliki nilai balik. Kemudian fungsi ini biasanya seperti ini, yang tidak mempunyai nilai balik. Kemudian ini nama fungsi, nilai parameter. Untuk contohnya itu sendiri, saya akan langsung masuk ke program. Di sini saya sudah seperti biasa ada pernyataan di sini di slash bintang dan ditutup dengan bintang slash, atau jika pernyataannya satu baris maka kita menggunakan double slash. Kemudian untuk header atau library, di sini saya menggunakan IOStream using namespace std. Kemudian di sini ada fungsi utama. Fungsi utama itu adalah ini, dimana fungsi utama biasanya mempunyai nilai balik. Ini return 0. Ini adalah nilai balik dari fungsi main. Kemudian di sini saya memasukkan sistem pause agar program itu tidak langsung keluar jika kita compile nantinya. Untuk program-program ini telah saya buat projectnya di sebelah sini. Sudah saya masukkan semua, tapi kita tinggal membahas mengenai inti dari fungsi-fungsi tersebut. Kita mulai dari fungsi tanpa nilai balik. Di sini fungsi kita deklarasikan bebas di mana saja, tapi harus nantinya jika sebelum fungsi dideklarasikan sebelum fungsi utama, maka tidak harus dideklarasikan, tapi jika sesudah fungsi utama harus dideklarasikan lagi di fungsi main. Untuk itu kita mulai. Misal di sini ada void fungsi 1. Void fungsi 1 ini nilai parameter, jangan lupa. Kemudian untuk
kita gunakan for integer c kurang dari sama dengan c, maksud saya c sama dengan 0, kemudian c lebih kecil dari 5, c++, maka akan di print fungsi maksud saya pernyataan cout. Saya di sini belajar menggunakan fungsi. Maka ini akan yang program ini, maksudnya pernyataan ini akan diulang-ulang terus selama nilai C sama dengan 0 dan nilai C kurang dari 5. Kemudian untuk integer main, di sini kita harus memanggil fungsinya agar dapat digunakan. Tadi sebelumnya saya menyebutkan kalau fungsi itu harus dideklarasikan di fungsi main. Jadi agar fungsi main dapat dibaca di maksud saya fungsi yang bukan fungsi main ini dapat dibaca pada fungsi main, karena compiler akan menjalankan fungsi program di dalam fungsi main. Jadi agar ini dapat terbaca maka harus dideklarasikan di sini. Kemudian untuk itu kita debug, kita coba program ini kan ini sudah di set as main project, jadi kita tinggal mengetikkan F5. Kemudian di sini fail, ada yang fail, kita lihat di error list. Di sini ada petunjuk kalau errornya di sini seharusnya fungsi 1. Kita debug kembali, nunggu build. Nah di sini sama saja tampilannya, tapi untuk programnya menggunakan fungsi yang bukan fungsi utama untuk memanggil nilai pernyataan ini tanpa menggunakan nilai balik atau return. Untuk selanjutnya kita lanjut ke fungsi yang mengembalikan nilai string. Untuk fungsi yang mengembalikan nilai string, maksudnya fungsi yang mempunyai nilai balik, misalnya itu string ataupun integer. Di sini berbeda dengan yang bertipe void yang tidak mempunyai nilai balik. Fungsi ini mempunyai tipe data, tidak void, jadi tidak kosong, ada nilai balik yaitu returnnya, nilai kembalinya. Sedangkan untuk pemanggilan sama persis seperti fungsi sebelumnya, ada banyak nilai yang dapat dikembalikan pada satu fungsi. Di antaranya adalah fungsi yang mengembalikan tipe string dan fungsi yang mengembalikan tipe bilangan. Itu tadi fungsi string mengembalikan string, bilangan mengembalikan integer. Untuk lebih memahami, kita di sini fungsi yang mengembalikan nilai string, misalnya karakter, fungsi string untuk mengembalikan nilai string, kita langsung saja return nilainya itu adalah berupa string. Ini adalah nilai dari fungsi. Kemudian untuk memanggil dan menampilkan hasil dari fungsi, di sini kita print seperti ini. Yang di print adalah fungsi string tadi.
Untuk lebih cepatnya kontrol spasi, bisa langsung keluar fungsi string, jangan lupa ditambahkan tutup dan kurung kurawal. Kemudian untuk memanggil fungsi tadi sudah, ini integer main mempunyai nilai balik yaitu return 0, sedangkan fungsi yang ini mempunyai nilai balik string, yaitu ini adalah nilai dari fungsi. Kita coba debug agar lebih mudah. Kita set as start a project. Jadi untuk ini artinya ada compile program yang masih dijalankan, kita tutup, kemudian kita debug lagi, saya start a project, kemudian F5 agar lebih mudah. Nah, dia mengembalikan nilai, ini adalah nilai dari fungsi, kemudian ini hasil dari sistem pause, jadi dia tidak langsung keluar, jadi harus mengetik salah satu key untuk keluar dari program. Ini adalah nilai dari fungsi, itu adalah nilai balik berupa string dari fungsi string tadi. Kemudian kita lanjutkan untuk fungsi yang mengembalikan nilai bilangan atau integer. Untuk fungsi yang mengembalikan nilai bilangan, tipe bilangan yang dikerjakan bisa integer. Kita langsung saja menuliskan fungsinya. Misal di sini tidak hanya integer, bisa saja pecahan, double. Bisa di sini fungsi bilangan, kemudian return itu adalah fungsi deklarasi untuk mengembalikan nilai. Kita gunakan 3,14, biasanya nilai pi itu. Kemudian untuk memanggil nilai dari fungsi bilangan, maka di sini di sini masukkan fungsi. Biar lebih cepat kontrol spasi dan nyalakan langsung keluar fungsi tersebut. Salah di sini, jangan lupa kita tambahkan tutup dan kurung kurawal. Kemudian kita coba debug untuk fungsi ini agar lebih mudah. Set as start a project, kita tinggal klik F5 untuk debug, kemudian klik yes, jangan lupa. Kemudian di sini nilai dalam fungsi adalah 3,14. Ini adalah nilai dalam fungsi, adalah pernyataan dalam fungsi main, sedangkan 3,14 adalah didapat dari fungsi bilangan. Kemudian ini adalah bertipe bilangan, yaitu double, bukan integer. Kemudian untuk fungsi mengembalikan nilai bilangan selesai. Kemudian kita masuk ke fungsi dengan parameter. Untuk fungsi dengan parameter, pada yang sebelumnya itu tidak menggunakan parameter. Kemudian yang sekarang ini kita akan menggunakan parameter yang dapat bersifat dinamis ataupun tidak dinamis. Kemudian misalnya dalam jumlah serta tipe antara parameter formal dan parameter aktual haruslah sesuai. Parameter formal itu adalah parameter yang terdapat pada pendefinisian satu fungsi. Kemudian parameter aktual adalah parameter yang terdapat saat pemanggilan yang disebut dengan parameter aktual. Ada 3 jenis parameter yang dapat dilewatkan, yaitu parameter masukan, keluaran, dan parameter gabungan antara masukan, yaitu gabungan antara masukan dan keluaran.
Untuk parameter masukan sendiri digunakan sebagai nilai masukan dalam sebuah fungsi. Kemudian nilai tersebut akan diproses oleh fungsi untuk menghasilkan sebuah nilai kembalian atau return value. Untuk lebih jelasnya saya akan coba membuat programnya. Di sini seharusnya ada fungsi utama. Fungsi utama harus ada di setiap program karena ini adalah fungsi yang dibaca oleh compiler pertama kali. Kemudian untuk fungsi yang mempunyai parameter masukan, kita seperti ini. Ini X, nilai X ini adalah parameter masukan dari fungsi tambah 1 yang bertipe data integer. Di sini integer hasil, lalu hasil itu sendiri bernilai parameter masukan tadi plus 1. Kemudian yang dikembalikan adalah nilai dari hasil. Jadi hasil dari fungsi tambah 1 ini akan mengembalikan nilai dari hasil X plus 1. Kemudian pada fungsi utama terdapat tipe data bilangan dan hasil. Kemudian pernyataan biasa seperti biasa, cout, fungsi dengan parameter masukan. Kemudian pernyataan untuk memasukkan sebuah input. Masukkan bilangan bulat di sini. Kemudian untuk membaca masukan tersebut kita menggunakan cin atau cin bilangan. Kemudian hasilnya adalah sama dengan kita memanggil fungsi tambah 1 dengan parameter integer X-nya itu adalah bilangan. Untuk menampilkan nilainya adalah berpernyataan lagi cout, kemudian nilai akhir adalah hasil, tutup. Agar lebih rapi saja tambahkan n-line. Kemudian untuk itu kita set as startup project seperti ini lagi tadi, berarti masih ada yang itu. Kita tutup sebuah debug seperti biasa saja, klik kanan, kemudian debug start new instance. Untuk itu yes, klik yes. Kemudian fungsi dengan parameter masukan kita masukkan angka bilangan bulat misalnya 9, nilai akhirnya adalah 10 karena tambah 1 adalah nilai X plus 1. Maksud saya hasil dari fungsi itu tadi adalah nilai X plus 1. Saya pikir untuk fungsi cukup sampai di sini. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.